Persib Bandung di musim ini berhasil menjadi klub Indonesia yang paling sukses menarik perhatian dunia internasional. Dan gak main-main, perhatian yang berhasil mereka dapatkan adalah perhatian dari berbagai macam pihak penting yang memiliki pengaruh besar di dunia sepak bola. Dimulai dari perekrutan Luciano Guaicochea, yang saat itu Persib mendapatkan atensi dari pemain Liverpool sekaligus pemegang gelar juara Piala Dunia yaitu Alexis Mac Allister. Kemudian ketika perekrutan Eliano Reinders, Persib juga melakukan kolaborasi konten dengan pemain Manchester City Tijani Reinders. Dan yang paling terbaru adalah ketika mega transfer Layvin Kurzawa, yang ternyata mega transfer ini sukses mendapatkan perhatian dunia sepak bola internasional secara lebih luas karena banyak banget pihak yang aware ataupun ikut memberitakan kabar transfer ini. Mulai dari media-media besar Eropa yang salah satunya adalah L'Equipe, kemudian jurnalis transfer paling terkenal di dunia yaitu Fabrizio Romano, bahkan banyak juga pemain sepak bola kelas dunia yang turut memberikan reaksi mulai dari Franck Ribéry, Patrice Evra, Hugo Ekitike, Marcus Thuram, hingga Kylian Mbappe. Wow, bayangin sebesar dan seluas apa perhatian dunia sepak bola internasional yang berhasil Persib dapatkan. Mungkin sebagian orang ada yang menganggap remeh atensi yang Persib dapatkan tersebut. Tapi kalau kalian ada yang mikir kayak gitu, gue pastiin 100% bahwa pemikiran itu jelas salah besar. Karena faktanya, situasi ini justru punya dampak baik yang sangat menguntungkan. Bukan hanya untuk Persib, tapi juga untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Maka untuk membuktikan hal tersebut, sekarang gue mau ngajak kalian buat kita sama-sama bahas tentang urgensi serta dampak yang terjadi dari perhatian dunia internasional yang Persib dapatkan. Baik itu untuk Persib sendiri maupun untuk sepak bola Indonesia. Gue bahas ini untuk memberikan pengetahuan ke kita semua bahwa ternyata sepenting dan seberpengaruh itu loh perhatian dunia internasional yang didapatkan oleh Persib Bandung. Kalau gitu, bareng gue Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Kalau kita bicara seberapa penting atensi dunia internasional ini, jawabannya jelas sangat penting. Kenapa? Karena perhatian yang Persib dapatkan itu bukan dari media abal-abal, bukan dari pihak yang gak jelas, tapi mereka mendapatkan perhatian tersebut dari pihak yang penting dan punya pengaruh besar di dunia sepak bola internasional. Contohnya untuk media yang paling besar yang meliput Persib saat ini adalah L'Equipe. Buat kalian yang belum tahu bahwa L'Equipe ini merupakan media olahraga paling besar dan paling kredibel di Prancis, bahkan salah satu yang paling terbesar juga di Eropa. Karena media tersebut punya pengaruh penting di beberapa event sepak bola kayak Liga Champions atau bahkan penghargaan pemain sepak bola terbaik dunia yaitu Ballon d'Or. Kemudian Fabrizio Romano, siapa sih yang gak kenal sama dia? Informasinya soal transfer pasti jadi hal yang selalu ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola yang ada di dunia. Kemudian pemain sepak bola yang memberikan reaksi juga levelnya gak kaleng-kaleng. Mulai dari legenda kayak Franck Ribéry dan Patrice Evra, sampai pemain yang sekarang masih aktif kayak pemain Inter Milan Marcus Thuram, pemain Liverpool Hugo Ekitike, hingga pemain Real Madrid Kylian Mbappe. Artinya, yang bisa kita pahami bahwa dalam ekosistem sepak bola global, Persib saat ini udah masuk ke jalur informasi sepak bola yang utama. Bukan lagi yang tier 2 apalagi tier 3, tapi ini yang pertama. Dan ini penting karena pada dasarnya perhatian dunia sepak bola internasional itu bersifat hierarkis, ada tingkatannya. Maka ketika Persib Bandung muncul di kanal utama yang levelnya tier 1, maka jelas di situ level dan branding yang dimiliki oleh Persib Bandung otomatis naik secara signifikan. Dan situasi ini nyatanya bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah pola yang udah terbentuk sedemikian baiknya. Karena atensi internasional ini bukan cuma didapatkan dari transfer Layvin Kurzawa, tapi juga dari transfer Luciano Guaicochea, transfer Eliano Reinders, kemudian dari kiprah Persib di Asia, performa mereka yang stabil, bahkan dari atmosfer yang diciptakan oleh Bobotoh. Artinya, ini bukan situasi yang hanya terjadi satu kali, tapi ini udah menjadi pattern, udah menjadi sebuah pola yang terjadi secara berulang. Dan pola ini sangat penting, karena yang namanya prestasi, pencapaian, kemudian jika ingin orang lain benar-benar mengakui pencapaian tersebut, maka perlu yang namanya konsistensi, perlu dilakukan secara terus-menerus, bukan cuma kejutan sesaat yang hanya terjadi sekali. Dan hal itu sekarang nyatanya memang sedang dilakukan oleh Persib Bandung.
Maka, atas segala macam hal yang telah dilakukan oleh Persib, atas segala macam atensi internasional yang berhasil Persib dapatkan, tentunya ada banyak dampak yang terasa, yang dampak ini bukan hanya terasa untuk Persib Bandung, tapi juga untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Mulai dari dampak langsung atau jangka pendek yang terjadi untuk Persib. Pertama, yaitu brand value Persib yang jadi semakin naik. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Asia, Eropa, dan tentunya di kalangan agen dan pemain. Sehingga ketika hal tersebut terjadi, maka Persib bakalan lebih mudah untuk melakukan transfer pemain karena para pemain pasti sangat tertarik ketika Persib menawarkan kontrak karena di mata mereka pasti Persib adalah sebuah klub yang punya nama, klub yang levelnya tinggi dan punya nilai yang berharga. Sehingga kalau untuk pemain lokal yang mungkin bergabung dengan Persib, itu bisa dibilang jadi sebuah prestasi atau capaian untuk mereka. Sedangkan untuk pemain asing atau untuk pemain yang levelnya kelas dunia, maka mereka juga pasti punya ketertarikan lebih dan bakal mempertimbangkan tawaran dari Persib berkat CV atau histori yang Persib miliki. Kemudian dampak langsung yang kedua adalah posisi tawar Persib yang semakin kuat. Ini berguna ketika Persib melakukan berbagai macam negosiasi ataupun kerjasama, baik itu dengan sponsor, dengan aparel, atau bahkan kerjasama dengan pihak lain yang punya pengaruh penting di dunia sepak bola. Kalau untuk sponsor, jelas mereka pasti sangat tertarik. Bahkan mereka juga pasti mau buat membayar dengan harga yang lebih tinggi karena atensi luas dan level internasional yang Persib miliki yang juga pastinya bakal mereka dapatkan. Kemudian untuk aparel, sekarang Persib memang masih kerjasama dengan Kelme, aparel internasional Tier 2. Tapi kedepannya bukan gak mungkin Persib bakalan bisa mendapatkan kerjasama yang lebih eksklusif dan menguntungkan dengan aparel internasional yang lebih besar kayak Nike ataupun Adidas. Pokoknya untuk dampak jangka pendek ini sangat berpengaruh terhadap brand value Persib, baik itu di mata publik, sponsor, hingga pemain. Kemudian, kalau dampak jangka panjang untuk Persib. Nah, dampak jangka panjang ini justru lebih penting dan punya pengaruh yang lebih signifikan. Karena pertama, Persib bisa jadi reference klub Indonesia. Kalau orang luar bicara tentang klub Indonesia yang paling terkenal, kalau mereka ditanya tentang sepak bola Indonesia, pasti jawaban yang paling sering mereka ingat dan sebutkan adalah Persib Bandung. Contoh yang paling nyata yang udah terjadi adalah ketika pemain Borussia Mönchengladbach Kevin Dix, walaupun dia WNI tapi karena dia berkarir di luar negeri, kita anggap aja posisinya dia pihak luar. Yang dia lagi ada match bareng klubnya, terus ada fans dari Indonesia yang minta tanda tangan, yang ketika itu dia basa-basi ke para fans tersebut dengan bertanya tentang Persib Bandung. Which t-shirt is this? Yeah, main mantap. Ini Indonesia. You see Persib today? Persib. Yeah. What a game. Padahal ketika itu momennya lagi pertandingan derby Persib versus Persija loh. Tapi yang disebutkan oleh Kevin Dix bukan Persija, melainkan justru dia hanya fokus terhadap nama Persib Bandung. Mungkin terkesan sepele, tapi ini sangat mahal nilainya, Pak. Karena dengan situasi ini, artinya Persib memposisikan diri sebagai klub yang paling dipandang dan paling terkenal di mata pihak luar. Seolah Persib itu menjadi representasi yang mewakili sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kemudian dampak panjang lainnya adalah standar internal Persib yang tentunya bakal semakin naik. Karena dengan positioning Persib yang saat ini mendapat atensi luas, maka setiap hal atau pergerakan yang dilakukan oleh Persib tentu bakal jadi perhatian publik. Dan situasi tersebut tentunya bikin Persib jadi gak bisa sembarangan melangkah, gak bisa sembarangan bikin keputusan. Dan walaupun ini jadi tekanan, tapi tekanan ini adalah tekanan yang positif. Karena dengan tekanan positif ini otomatis bikin Persib jadi lebih profesional, bikin Persib jadi lebih modern, lebih terstruktur, yang hasilnya segala macam keputusan atau langkah yang mereka ambil tentunya bisa jadi lebih maksimal. Sehingga hal tersebut bisa berdampak terhadap kualitas dan kemajuan Persib itu sendiri yang bisa makin baik lagi. Itu untuk dampak yang terasa buat Persib Bandung. Sekarang kita beralih buat bahas dampak yang terasa untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Nah, tentunya ini adalah hal yang sangat penting. Karena ini bukan cuma soal Persib, tapi semua klub lain yang ada di Indonesia pun bisa terlibat dan kecipratan hal positifnya. Mulai dari dampak yang pertama, yaitu persepsi global terhadap sepak bola Indonesia jadi membaik. Karena selama ini, citra sepak bola Indonesia di mata dunia itu cenderung negatif. Mereka mikir sepak bola Indonesia tertinggal, banyak rusuhnya, banyak dramanya, manajemennya buruk. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Persib, pada akhirnya bikin dunia bisa melihat, bikin mereka bisa melek, bahwa di Indonesia ada loh klub yang profesional, ada fans yang sangat besar, dan punya daya tarik global.
Apa yang dilakukan Persib saat ini memang belum bisa mencerminkan klub Indonesia lain secara keseluruhan. Tapi yang namanya persepsi atau pandangan itu pada dasarnya dimulai dari contoh yang pertama yang paling terlihat. Dan peran Persib sekarang setidaknya bisa memperbaiki persepsi global tersebut. Kemudian dampak yang kedua adalah membuka jalan untuk klub lain. Karena dengan apa yang dilakukan oleh Persib, itu secara gak langsung mendorong klub lain yang ada di Indonesia untuk ikut sama-sama berbenah. Mereka punya role model yang nyata yang bisa mereka jangkau, sehingga dengan situasi tersebut pada akhirnya membuat klub Indonesia lainnya sama-sama bisa perlahan makin maju dan memperbaiki kualitasnya. Kemudian dampak yang ketiga tentunya memberikan atensi ke Liga maupun Timnas Indonesia. Karena pasti gak sedikit dari pihak luar yang ketika mereka lihat Persib, pasti mereka juga ngepoin sebenarnya gimana sih kompetisi Liga yang ada di Indonesia yang Persib ikuti itu gimana? Gimana sih tim nasionalnya? Terus pas mereka lagi ngepoin ternyata mereka juga lihat tuh gimana kualitas pemainnya, gimana atmosfer stadionnya. Sehingga hal ini berdampak sebagai soft power bagi Liga maupun Timnas yang tentunya hal itu bisa berdampak untuk mereka memberikan perhatian lebih atau bahkan dukungan nyata bagi sepak bola Indonesia. Jadi itu penjelasan tentang urgensi dan dampak yang terjadi dari atensi internasional yang Persib dapatkan secara masif di musim ini. Intinya, situasi tersebut tentu menjadi situasi yang sangat penting karena bisa memberikan banyak dampak positif yang signifikan bukan cuma untuk Persib, tapi juga untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Sekarang pendapat kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gue Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!